Rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua akhirnya dilakukan. Ada 78 adegan dari 3 TKP dalam alur pembunuhan berencana yang melibatkan mantan Kadif Propam. Seluruh tersangka dihadirkan termasuk Verdi Sambo. Apa saja catatan atas rekonstruksi pada hari ini? Kita akan membedahnya dalam dialog bersama dengan Prof. Muradi, Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Unpad. Prof. Muradi, selamat malam Prof. Apa kabar? Halo Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ada Bang Moris Moipurba, pengacara keluarga Brigadir Yosua. Selamat malam Bang Moris, apa kabar? Selamat malam. Ya, ada 78 adegan ya Bapak-Bapak dalam rekonstruksi hari ini dengan memakan waktu 7,5 jam dan semua tersangka dihadirkan. Tapi yang muncul ke publik adalah kekecewaan juga dari tim kuasa hukum Brigadir Yosua ya Bang Moris karena tidak diperkenankan masuk. Apa yang menjadi kekhawatiran Anda dan tim kuasa hukum dan merasa kecewa karena tidak diperbolehkan datang atau masuk ke dalam TKP rekonstruksi? Nah, sebenarnya kita sangat menyayangkan ya sikap di Rtipidum pada kejadian tadi pagi yang melarang kita untuk menghadiri rekonstruksi. Walaupun terakhir dia mengatakan kalau tidak ada kewajiban kuasa dari korban untuk menghadiri rekonstruksi. Tapi di sini yang perlu digarisbawain bahwa rekonstruksi ini kan bisa terjadi dari laporan yang kami lakukan, yaitu pembunuhan berencana. Jadi sebelumnya prarekonstruksi yang tembak-menembak, kita sempat menghadirin. Dan kita ketemu langsung sama Dirtipidum situ Pak Andi dan kita bertanya ini terkait rekonstruksi apa dan dia mengatakan tembak menembak yang dilakukan oleh Polda Metro. Dan saya masih ingat jelas itu bahwa Pak Dirtipidum mengatakan nanti kalau rekonstruksi terhadap laporan pengacara maka kita akan menghadirkan di dalam rekonstruksi. Tapi faktanya kita tadilah kita sudah ngumpul bersama dengan LPSK, Komnas HAM dan LPSK, Komnas HAM dan ada Kompolnas. Di situ juga Pak Dirtipidum saya rasa tidak etis lah di depan dengan menggunakan TOA mengatakan bahwa Pak Kamarudin koordinator kita untuk keluar tidak bisa mengikuti berjalannya rekonstruksi. Dan ini juga kekecewaan kita terhadap ini tidak sinkron gitu antara perintah presiden dan terus dilanjutkan oleh Kapolri bagaimana kasus ini dibuka secara transparan akuntabel. Bagi kita, kalaupun kita tadi hadir, apa sih yang menjadi kekhawatiran oleh penyidik, khususnya dari Rtipidum Mabes Polri? Saya rasa kan tidak ada. Kita hanya mau memastikan dan kita mau tahu. Karena kan ini kan dari keterangan-keterangan saksi yang kita dapatkan di media kan berbeda-beda. Untuk keterangan-keterangannya. Nah kita hanya mau memastikan bagaimana terjadinya oleh TKP ini agar antara keterangan dan peristiwa tindak pidananya berkesesuaian. Itu aja sih kekecewaan kita tadi. Oke, tapi kalau menurut Anda dan tim sendiri, mengapa kemudian tim kuasa hukum tidak diperbolehkan? Mungkin ada asumsi kah atau ada pendapat secara pribadi? Saya tidak mengerti ya, padahal 2 minggu yang lalu, hampir 3 minggu, kabar eskrim itu mengundang kita. Dan Pak Rian ada di ruangan. Komunikasinya bagus kok. Dan kita sinergis kok, meminta sinergis. Bagaimana kasus ini ayo kita ungkap seterang benerang. Dan Pak Rian ada di situ. Tapi nggak tahu kenapa titik beratnya pada Dirtipidum ini tidak ada koordinasi, tidak ada penyampaian apapun terhadap kita sebagai kuasa korban. Karena gini, kita kan punya legitimasi di sini dan kita pihak korban di sini. Harusnya kita juga mendapatkan yang utuh dong. Ya. Apa yang terjadi dalam tindak pidana ini. Tapi sampai saat ini kayaknya kucing-kucingan gitu. Tidak sesuai lah perintah pimpinan, perintah diteruskan oleh Kadip Humas Pak Dedi, tapi di penyidik tidak sinkron ini, berbeda, tidak sesuai dengan apa yang dikatakan pimpinan. Prof. Muradi, apakah Anda melihat rekonstruksi hari ini sudah berjalan transparan? Karena ada kekecewaan dari tim kuasa hukum yang tidak boleh datang, tidak boleh masuk ke dalam proses rekonstruksi, padahal pihak-pihak lainnya
diperbolehkan. Ini kan yang hari ini juga cukup ramai diperbincangkan di luar. Nanti kita akan bicara soal beberapa adegan yang mungkin menarik untuk kita diskusikan lebih jauh, Prof. Ya, yang pertama saya kira yang diundang sudah cukup komprehensif ya. Bahwa kemudian ada yang, ini saya membayangkan memang tim dari pengacara dari Brigadir E harusnya datang, tapi ternyata dari daftar itu kan tidak ada daftar undangan ya. Itu poin pertama. Jadi saya kira kalau melihat 78 penyelenggaraan rekonstruksi tersebut itu sudah cukup komprehensif karena ada Komponas, LPSK dan juga Komnas HAM. Itu poin pertama. Yang kedua, ini kan menegaskan bahwa Sambo dan yang kemudian menggunakan seragam warna orange itu kan menjadi salah satu penting dari penegasan di Polri sendiri bahwa orang-orang ini sudah tercerabut dari keanggotaan dan copot dan sebagainya, dipecat dan sebagainya. Kemudian juga orang ini sudah sebagai bagian dari tanda kutip ya final yang kemudian diproses secara hukum. Nah, yang ketiga, Mas, saya kira juga menjadi salah satu penting adalah memang pada akhirnya ini saya kira baiknya lah ya teman-teman di pengacara kemudian fokus saja supaya untuk melakukan pendampingan dalam pengadilan nanti gitu. Jadi memang kita bisa menitipkan ke teman-teman LPSK dan Komnas HAM untuk kemudian memastikan bahwa prosesnya sesuai dengan yang diharapkan oleh teman-teman di pengacara Brigadir C tadi. Oke, meskipun akhirnya muncul kritik bahwa dari tim kuasa hukum bahwa ini tidak sesuai dengan janji, ini transparan begitu. Transparansinya menurut Anda sudah sesuai tidak dengan karena kalau kemudian publik kan bisa melihat secara gamblang ya, Prof, lewat rekaman yang diberikan oleh Polri TV, itu sudah mewujudkan bentuk transparansi atau sekali lagi masih belum sesuai seperti yang dikritik oleh tim kuasa hukum Brigadir Yosua? Ya, saya kira sudah clear betul ya. Kalau bicara 1 sampai 10, saya kira 9 lah nilainya kalau dinilai ya. Jadi saya kira ini juga sudah oke. Hanya memang catatan penting dari keluhan teman-teman di pengacara Brigadir adalah memang kan ini kan saya menduga ini mudah-mudahan salah ya Pak Bang Moris ya. Karena kemudian saya kelihatan ada proses di mana teman-teman banyak yang kemudian menggunakan itu sebagai satu momentum. Jadi akhirnya akan merusak konsentrasi dari rekonstruksi itu sendiri. Saya tangkap itu yang saya tangkap karena makanya kemudian jadinya agak bergeser nih. Diundang ternyata nggak diundang dan kemudian pada akhirnya mereka lebih pengen kusu dan fokus pada rekonstruksi dari 78 adegan tadi gitu. Oke, Bang Moris, kalau tim kuasa hukum menganggap ini belum transparan, artinya Anda melihat rekonstruksi ini belum objektif? Kalau kami sendiri, kalau kejadiannya seperti itu ya, kami bisa katakan tidak objektif. Karena kenapa? Ini harus diketahui bersama, kasus ini bisa terang benerang terbuka karena kita yang selalu berteriak-teriak, karena kita selalu melaporkan kasus ini awalnya ini kan semua yang tadi hadir di rekonstruksi kan kena prank semuanya. Baik itu LPSK, baik itu Komnas HAM, Kompolnas, bahkan pengacaranya juga kena prank. Jadi apa yang dikhawatirkan kehadiran kami di situ? Toh tadi juga kami melihat di depan kami Ibu Putri lewat, tidak ada masalah. Kami hanya mau melihat, memantau agar kami bisa menjelaskan ke keluarga klien kami. Kalau seperti ini kami juga menjelaskan bingung. Akhirnya kami ya mau tidak mau melempar ke publik. Biarkan publik menilai dan melihat ini yang dinamakan transparan, akuntabel. Tapi memperlakukan kita diskriminasi seperti ini sebagai kuasa hukum. Kita korban loh di sini. Dan ingat, satu hal, kalau kami tidak berteriak, kalau kami tidak melaporkan kasus ini, kalau kami tidak memberikan bukti-bukti atas kejanggalan-kejanggalan ini, mungkin kasus ini hanya pelecehan seksual dan tembak-menembak. Itu yang membuat kami makanya tidak terima. Baik, Bang Moris, tapi tadi disampaikan oleh Prof. Muradi ya bahwa rekonstruksi ini sudah cukup komprehensif, sudah transparan, bahkan angkanya di 9 tadi Prof. Muradi katakan dari 1 sampai dengan 10, dan tim kuasa hukum sebaiknya kemudian fokus pada proses pengadilan saja. Tanggapan Anda bagaimana? Ya, kalau masalah penilaian orang itu kan pasti berbeda-beda ya. Tapi yang pasti hari ini kami
dipermalukan dan kami mendapat diskriminasi terhadap pihak-pihak yang lain. Dan saya berharap ke depan ini tidak terjadi lagi. Karena bagaimanapun citra Polri ini menjadi taruhan. Sebenarnya saat RDP kemarin citra Polri sudah mulai membaik. Tapi karena persoalan yang kecil seperti ini, Mas bayangin kami di depan semua eksternal, Kompolnas, LPSK, Komnas HAM, kami itu dipermalukan sama Dirpidum. Kenapa nggak dikonfirmasi baik-baik, pelan-pelan gitu loh. Nggak harus pakai toa lah mengumumkannya. Coba kalau Mas berada di posisi kita, itu loh. Sementara kita yang dari awal yang konsisten mengawal kasus ini. Memberikan bukti-bukti, membantu penyidik, sampai kita menghadirkan 11 saksi dari pihak kita. Tapi diperlakukan seperti ini. Saya berharap sekali lagi, kalau memang ini mau transparan, akuntabel, mau meningkatkan kembali lagi citra Polri, marilah bekerja sama. Kita nggak muluk-muluk kok, berkoordinasi cukup sama kita. Baik, Bang Moris, ya ada pihak eksternal ya, Kompolnas dan juga Komnas HAM yang dilibatkan. Ada komunikasi setelah rekonstruksi ini selesai? Nggak ada, karena mereka ya sebenarnya kan pihak yang udah berkali-kali di-prank saya rasa. Baik Kompolnas, LPSK maupun Komnas HAM. Komnas HAM sendiri tadi keterangannya menemukan lagi fakta-fakta yang terbaru. Oke. Prof Muradi, kalau Anda katakan ini sudah cukup komprehensif, indikatornya dari mana ini Prof? Apakah dari keterbukaan yang tadi Anda katakan atau ada pihak-pihak eksternal yang kemudian juga ikut mengawasi sehingga bisa memastikan bahwa ini semuanya berjalan objektif? Ya, pertama Polri TV kan bisa diakses di YouTube, juga bisa diakses juga melalui media-media CNN TV juga mengakses itu ya. Artinya semua orang bisa melihat prosesnya dan bisa mencatat satu persatu adegan itu. Yang kedua, kehadiran lembaga eksternal, ada Kompolnas, ada Komnas HAM, ada LPSK dan sebagainya. Dan yang ketiga, ini karakter mungkin Bang Moris juga paham ya. Kalau di polisi kalau tidak diundang, biasanya mereka memang kalau diundang mereka ada namanya LO yang memang memastikan kita datang jam berapa dan sebagainya. Paling nggak itu saya alami lah ya, Jadi ini yang kemudian saya kira juga perlu digarisbawahi dari awal, harusnya memang teman-teman juga memastikan diundang atau tidak. Jadi fokus buat rekonstruksi ini saya kira kembali kepada soal bagaimana teman-teman di pengacara Brigadir J ini bisa lebih fokus menyiapkan untuk di pengadilan. Karena saya kira pertarungan seriusnya Bang. Ketimbang kemudian memperkarakan ini. Kenapa? Karena saya melihatnya indikator itu sudah terpenuhi. Ada eksternal, ada terbuka secara informasi ya. Ada juga mereka day by day, bukan day by day, minute by minute, CNN TV hampir tiap 15 menit saya catat ya. Itu mengupdate apa yang kemudian reka adegan dan sebagainya. Saya kira dilihat dari level ini saya kira sudah sangat mumpuni. Hanya memang pertama lagi soal diundang nggak diundang itu yang saya kira menjadi penting, karena ketika nggak diundang memang pada akhirnya kita tidak bisa ada di lingkaran sekitar situ ya. Maka mungkin bisa jadi mereka sebagai tuan rumah tanda kutip misalnya itu kemudian meminta kita untuk tidak ada di sekitar itu. Tapi ini sekali lagi ini bagian dari perjalanan mungkin teman-teman di pengacara Brigadir bisa membuktikan betul bahwa apa yang terjadi sesuai dengan apa yang menjadi harapan publik juga. Oke, sedikit tanggapan Bang Moris sebelum kita break. Ya kalau semua juga kan akhirnya nanti ke persidangan, lihat di persidangan. Sementara dalam prosesnya sendiri kita tahu bagaimana dari segi alat bukti, dari segi hasil otopsi, dari segi yang barusan dilakukan yaitu rekonstruksi. Kami menilai tidak ada transparan. Sebagaimana janji Kapolri yang mana itu perintah langsung dari Presiden. Oke, baik. Di luar soal mempertanyakan transparansi ya dari rekonstruksi hari ini, bagaimana Bapak melihat adegan per adegan dan juga rekonstruksi yang berjalan sepanjang hari ini? Muncul pertanyaan baru juga ini, Prof. Di mana pelecehan seksualnya? Karena tidak terlihat ada adegan itu seperti yang disampaikan oleh Ibu Putri. Tapi kita diskusikan nanti usai jeda. Kami akan segera kembali. Bergabung bersama dengan kami Pak Yusuf Warshim, anggota Kompolnas. Selamat malam Pak Yusuf, apa kabar?
Selamat malam. Ya, baik. Tadi Kompolnas ikut terlibat menyaksikan rekonstruksi yang dilakukan hari ini ya Pak Yusuf Warsim. Sebagai pihak yang Betul. menyaksikan dari eksternal, seberapa transparan dan objektif rekonstruksi yang berlangsung pada hari ini? Baik, terima kasih. Kami dari Kompolnas sebagai pengawas fungsional Polri pada hari ini diundang posisinya. Sekali lagi, diundang oleh tim sus, oleh Bariskrim untuk menghadiri rekonstruksi. Walaupun sebenarnya kan tidak wajib kehadiran Kompolnas hadir di rekonstruksi tersebut. Rekonstruksi sendiri merupakan satu teknik pemeriksaan sesuai dengan Perkap nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana dapat dilakukan dalam rangka persesuaian keterangan saksi dan tersangka. Dalam pengamatan, dalam pantauan dan penilaian kami, adegan-adegan yang telah dilakukan dalam rekonstruksi dari rumah Magelang, rumah Saguling, rumah Duren 3, kembali lagi ke rumah Saguling, sudah sesuai dengan prosedur ya, berjalan secara profesional. Adapun hal-hal yang itu ada keterangan tidak sesuai, terutama dari tersangka, yaitu tetap dicatat, dibuat versi adegan versi tersangka, dan itu nanti akan disimpulkan oleh penyidik. Kegiatan rekonstruksi juga dihadiri oleh jaksa penuntut umum. Nanti kan jaksa penuntut umum akan menilai, akan menambahkan barangkali petunjuk yang pada saat ini kan berkasnya sudah dikembalikan untuk dimintakan melengkapi petunjuk-petunjuk yang dimintakan jaksa penuntut umum. Yang penting bahwa rekonstruksi ini bukan sebuah akhir daripada pembuktian. Ini hanya teknik, teknik pemeriksaan untuk melakukan persesuaian keterangan saksi dan tersangka. Nanti kan akan disimpulkan dan dinilai JPU apakah ini sudah layak. Hasil rekonstruksi ini bagian dari pembuktian, ya itu. Sekalipun tersangka menyangkal, di dalam KUHP sendiri kan keterangan tersangka itu kan sebenarnya di ujung paling akhir. Yang penting ada keterangan saksi, meskipun katakanlah satu saksi, tapi kan ada pembuktian alat bukti lain, misalnya keterangan ahli forensik, seperti itu. Jadi itu yang paling utama. Ya, baik Pak Yusuf, keterangan yang berbeda ini seberapa signifikan dan apa saja sebenarnya kalau Anda bisa bagikan kepada kami? Tentu terkait dengan signifikansi untuk pembuktian tentunya kan tentu itu nanti yang menyimpulkan penyidik. Ya, penyidik kan tetap harus dalam posisi netral di dalam pengumpulan alat bukti. Apabila ada penyangkalan dari tersangka, ya itu sebenarnya biasa gitu, biasa. Tapi kan nanti akan disimpulkan apakah keterangan tersangka ini layak untuk disimpulkan dan dipertimbangkan. Saya kira itu kita kembalikan kepada penyidik. Hanya kami berpesan kepada penyidik kembali kepada rencana penyidikan terkait dengan rencana semula dalam mentersangkakan para hakim, mentersangkakan pembunuhan ini yang sudah tersangka. Itu yang paling utama. Apapun yang ada di rekonstruksi disimpulkan. Nanti JPU juga akan menilai, ada petunjuk-petunjuk baru dari hasil rekonstruksi, tentu itu yang harus dilengkapi agar proses menuju P21-nya semakin lancar dan mudah. Sehingga nanti tinggal di pengadilan kita akan lebih jelas bagaimana pembuktian itu akan terbuka, setransparan, seterang benderang. Barangkali ada hal-hal yang baru yang selama ini tidak terduga bisa saja muncul. Dan rekonstruksi ini sesuai dengan pendalaman yang juga dilakukan oleh Komnas HAM. Tadi Cak Anna mengatakan ini juga kemudian menguatkan adanya obstruction of justice tadi itu. Itu penjelasannya seperti apa itu, Pak? Ya kan memang kami sendiri pada saat menghadiri sidang kode etik profesi, tentu sidang kode etik profesi itu paling kuat di dalam petersangkaannya itu selain daripada peristiwa pidana pembunuhan berencana itu adalah obstruction of justice. Bagaimana tersangka
mengamankan agar skenarionya itu yang mengandung obstruction of justice itu dilakukan oleh bawahan-bawahan dan oleh orang-orangnya. Nah, tadi itu tentu itu ada persesuaian yang kami lihat, apa yang ada dalam sidang kode etik profesi juga ada dalam rekonstruksi tadi. Begitu juga apa yang disangkal oleh tersangka sendiri juga ada persesuaian. Baik. Pak Yusuf sedikit menanggapi sebelum saya ke Prof. Muradi dan juga ke Bang Moris lagi. Kalau Anda katakan tadi ini berjalan profesional dan lain sebagainya, tapi tadi Bang Moris dan juga kawan-kawan tim pengacara masih mempersoalkan soal transparansi. Bahkan tadi siang koordinatornya Bang Moris ini, Bang Kamarudin, mengatakan ini tipu-tipu ini. Bahkan akan melapor kepada Presiden, Komisi 3 dan juga Menko Polhukam karena tidak setransparan itu ternyata. Tanggapan dari Kompolnas seperti apa? Ya, sebagaimana yang kami katakan di awal tadi, Kompolnas sendiri juga posisinya diundang. Nah, tentu dalam hal ini kami barangkali juga menyarankan boleh dikonfirmasi ulang dari kuasa hukum ke Bareskrim mengapa seperti ini. Tentu yang namanya kami diundang, ya menghadiri undangan itu sebenarnya wajib ya kami datang. Oke. Bagaimana kalau kami tidak diundang, belum tentu juga bisa hadir. Itu kira-kira. Ya, baik. Bang Moris, meskipun tidak hadir langsung di tempat rekonstruksi di TKP-nya, tapi saya yakin itu Anda menyaksikan juga lewat televisi. Apa catatan dari tim kuasa hukum atas adegan-adegan 78 adegan yang dilakukan yang hari ini dalam proses rekonstruksi? Jujur saya setelah kejadian tadi itu agak kurang ini ya, kurang karena kekecewaan saya juga nggak memperhatikan rekonstruksi yang sudah dilakukan. Tapi apapun yang sudah terjadi hari ini, ya kita kembali lagi karena kita semangatnya dari awal ini kan menempuh prosedur. Semangat kita dari awal membuka kasus ini terang benderang. Dan kita mau tidak mau harus mempercayakan dan nanti biarlah dan kita meyakinin jaksa-jaksa yang menjadi jaksa penuntut umum di sini, kita yakin orang-orang pintar yang ditugaskan dari Kejagung. Jadi kalau untuk tanggapan rekonstruksi tadi nggak ada, saya nggak bisa memberikan tanggapan apa-apa. Oke. Yang juga muncul pertanyaan, Prof. Muradi, adalah tidak muncul adegan soal pelecehan seksual tadi itu ya, tadi saya tanyakan itu. Nah, Anda bagaimana melihat soal itu? Karena yang diyakini atau masih di kesaksian dari PC adalah terjadi pelecehan seksual. Ya dari awal kan sudah ditolak ya sama sama Bareskrim. Saya kira memang pada akhirnya rekonstruksi kan berdasarkan pada proses penyidik yang menyidik tersangka kan begitu. Jadi kalau buat saya ketika itu kemudian tidak ada, bahwa itu makin menegaskan bahwa laporan dari PC itu kan ditolak, dan dengan cara itu kan otomatis kalau dalam bahasa yang paling simpel ya emang nggak ada itu. Itu ada rekayasa, dan saya kira untuk Bang Moris dan kawan-kawan bisa kemudian mempermasalahkan ini. Saya kira udah kemarin kalau nggak salah Bang Moris ya sudah melaporkan. Sudah kita sudah buka. Untuk kalaupun memang pada akhirnya perlu dikaji lebih dalam, terutama misalnya menyangkut soal tadi kalau dalam bahasa Bang Moris ada prank ya, banyak kemudian skenario yang kemudian hampir menipu dan hampir membuat posisi tidak cukup baik ya. Ini juga saya kira peluang buat teman-teman di pengacara. Hanya memang prosesnya ini harus kemudian seperti yang tadi Pak Yusuf sampaikan, harus selesai dulu di P21 dulu, pada pelimpahan dulu, supaya kemudian teman-teman pengacara bisa fokus juga pada beberapa kasus. Bisa jadi misalnya laporannya bisa bukan hanya sekedar kasus proses dari utamanya lah ya, pembunuhan Brigadir J, tapi juga misalnya turunannya tadi misalnya salah satu yang kemudian sampai hari ini kalau kita baca di sosial media kan soal ini Pak Yusuf ya, soal ketua harian Kompolnas yang terus-menerus dipermasalahkan. Ini juga saya kira menjadi salah satu pembelajaran serius buat kita bahwa proses penyidikan dan pada akhirnya kemudian rekonstruksi sampai hari ini perlu menjadi hal yang serius seperti dilakukan oleh Mabes Polri dan juga teman-teman di lingkungannya, terutama misalnya teman-teman Mas Kompolnas dan sebagainya. Nah, yang kedua, ini juga poin penting saya kira perlu digarisbawahi soal proses ini bisa kemudian kalau mungkin ada Bang Moris bisa lihat di YouTube itu Polri TV, bisa kemudian kita bisa tonton juga lagi supaya kemudian juga walaupun tidak nonton juga bisa menjadi rujukan juga supaya tidak sebatas misalnya karena kekecewaan dan akhirnya kemudian tidak mengikuti prosesnya. Demikian, Bang.
Oke, tapi dari 78 adegan ini kalau Anda menyaksikan ada catatan khusus dari Anda, Prof, atau seperti apa? Ya kalau saya sih kan melihatnya sebagai orang non hukum ya, jadi tahapan-tahapannya yang perlu kemudian juga sebenarnya kemarin sempat juga dimunculkan soal ada proses apa istilahnya tanda kutip ya persekongkolan jahat ya di Magelang itu kan juga belum kelihatan kalau saya lihat ya. Wah, mudah-mudahan itu apakah saya kelewat apa tidak, tapi poinnya adalah itu juga perlu dieksplor betul. Nah, proses yang kedua saya kira tahapannya kan masih berdua, walaupun tadi bahwa yang di Magelang juga direkonstruksi di tempat yang lain hanya dipindahkan, tapi mungkin secara informasi bisa juga kemudian diekspos lebih lanjut, terutama teman-teman di Kompolnas ya, untuk memberikan edukasi ke publik juga bahwa yang di Magelang juga dilakukan rekonstruksi walaupun tidak di tempat sebenarnya seperti itu. Iya, oke. Saya ke Pak Yusuf, ada tanggapan Pak Yusuf dari Anda? Ya, untuk laporan Ibu PC sendiri kan posisinya sudah dihentikan, ya tentu kita tidak memperbincangkan lagi soal motif pelecehan seksual itu. Terkait dengan rekonstruksi yang ada di Magelang itu memang lebih besar terkait dengan motif. Nah, motif tentu yang dimaksud oleh Ibu PC sendiri dan tersangka sendiri, motifnya mereka. Tapi kan nanti akan ada pembuktian lebih jelas gitu di pengadilan. Nah, yang kedua, kami tetap mendorong kepada penyidik, kepada tim sus agar ini nanti ada petunjuk-petunjuk jaksa penuntut umum barangkali dari hasil rekonstruksi yang sudah berjalan prosedural ini itu segera untuk bisa dilakukan agar proses menuju P21 ini lancar ya, agar segera kasus ini dilimpahkan diproses di pengadilan agar semua masyarakat mengerti sesungguhnya apa yang terjadi peristiwa pembunuhan berencana yang dilakukan para 5 tersangka ini. Oke. Tapi sebagai anggota Kompolnas yang juga ikut mengawas, Anda bisa memastikan bahwa ini semua sekali lagi objektif ya, Pak. Tidak ada kemudian kalau kemudian ada kekhawatiran disebut ini mungkin bisa direkayasa dan lain sebagainya, Anda menjamin bahwa ini tetap memang benar-benar objektif berjalan ya? Kami kira penuntasan kasus ini sudah luar biasa disorot oleh publik. Presiden cukup lugas agar tidak ada yang ditutup-tutupi, itu dipegang teguh kuat, dan komitmen itu kami sudah lihat dalam pelaksanaan sidang kode etik profesi kemarin dengan mendahulukan penanganan kode etik. Itu sebuah kesungguh-sungguhan Polri untuk transparan, akuntabel. Oke, kita break dulu, nanti terakhir ke kesimpulan saya juga akan tanya ke Bang Moris setelah rekonstruksi ini apa yang disiapkan oleh tim kuasa hukum, karena tadi Prof Muradi katakan ini harus fokus juga ke pengadilan, tapi dijawab nanti. Kita break, kami akan segera kembali. Kita masuk ke segmen terakhir, saya ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, tadi disampaikan juga oleh Dirti Pidum ya bahwa dalam rekonstruksi ini masing-masing dipersilahkan, diberikan kesempatan untuk memberikan peragaan sesuai dengan versinya sendiri-sendiri. Ini tadi seperti apa sebagai pihak yang menyaksikan versinya masing-masing ini, apakah memang ada kesamaan semuanya atau memang ada perbedaan-perbedaan sekali lagi? Oke, kembali kepada apa yang saya sampaikan tadi, rekonstruksi itu kan persesuaian, melakukan persesuaian keterangan saksi dan tersangka. Nah, itu yang paling utama. Jadi sepanjang yang kami pantau dan kami nilai, versi yang berbeda itu tentu ya pasti dari tersangka. Nah, kan kepentingannya kan dalam rangka menyangkal dan pembelaan diri terkait dengan persangkaan yang ditujukan kepadanya. Namun sekali lagi itu sebenarnya biasa. Tentu apapun versi yang muncul tadi ini akan disimpulkan oleh penyidik, apakah tetap pada porsi yang ada di BAP dengan menambahkan beberapa keterangan baru. Yang pasti kan adegan demi adegan telah dilakukan. Nah, 76 adegan itu kan sudah dilakukan. Apa yang ada yang baru nanti itu menjadi catatan dalam kesimpulan.
Itu yang paling utama. Oke, termasuk peran Putri Chandrawati. Ini sejauh mana yang Anda tangkap tadi? Karena ini kan juga disebut terlibat dalam kejadian pembunuhan berencana. Nah, dalam rekonstruksi seperti apa tadi, Pak? Dalam rekonstruksi tadi ya, Ibu PC sendiri melakukan bagian daripada adegan demi adegan, baik dari rumah Magelang, rumah Saguling, rumah Duren 3. Peran Ibu PC itu ada di dalam adegan itu, tentu wujudnya seperti apa tentu ini menjadi materi penyidikan terkait dengan pasal yang disangkakan. Kami pastikan bahwa peran Ibu Putri di dalam adegan di rumah Duren 3 itu terkait dugaan pembunuhan berencana itu ada dan dilakukan. Oke, ada dan dilakukan, tapi apa wujudnya itu disimpan dan kemudian akan nanti dibahas dalam pengadilan, begitu Pak? Ya tentu ini kan materi penyidikan, sifatnya masih belum bisa diungkapkan sebelum P21 sampai ke pengadilan. Baik, Prof. Muradi, terakhir dari Anda menyimpulkan proses rekonstruksi pada hari ini sudahkah menjawab pertanyaan publik meskipun mungkin tidak semua bisa terjawab karena ada menjadi bagian dari materi penyidikan? Ya, karena poin pertama saya kira apa yang kemudian rentetannya sudah terbangun ya, sudah terjadi, dan saya kira Pak Warsim, Pak Yusuf sudah di sana dan melihat semuanya, dan dari beberapa hal yang kemudian muncul yang walaupun ada perbedaan sedikit ya tadi kan itu bisa menjadi materi tambahan ya buat penyidik. Itu poin pertama. Yang kedua, ini kan saya kira juga ingin memberikan rasa adil juga ke publik bahwa proses ini kenapa kemudian kita agak disegerakan di P21 agar kemudian publik bisa menilai secara umum ya. Karena kan nanti ketika masuk kejaksaan kemudian juga masuk pengadilan, teman-teman di pengacara juga bisa kemudian membangun satu pendekatan yang agak berbeda mungkin dari apa yang ada saat ini. Saya kira itu menjadi salah satu materi yang menarik kalau untuk kemudian di proses pengadilan nanti. Yang ketiga, kalaupun kemudian ini dipermasalahkan, saya sih melihatnya itu hal-hal yang kecil ya, substansi, dan kemudian kalaupun kemudian harus substansi, saya berharap teman-teman di pengacara Brigadir J bisa kemudian tampil prima di pas pengadilan supaya kemudian publik juga mendapatkan konstruksi yang seimbang ya antara apa yang disampaikan oleh penyidik, kemudian P21 kepada kejaksaan, dan juga pada akhirnya teman-teman korban dalam ini misalnya Brigadir J tadi. Ya, meskipun yang ditunggu-tunggu soal motif ini tampaknya belum terungkap ya Prof dalam rekonstruksi hari ini. Ya, kalaupun motif, poin pentingnya sebenarnya kalau kita ngelihat dari awal ya, dari pagi jam 10 kalau tidak salah itu, saya itu kan ada saya nyebutnya implisitnya dapat ya. Kalau kita nonton dari pagi sampai saya mengikuti di CNN ya tadi di kantor seharian, jadi saya ikuti betul, kemudian memang secara implisit saya dapat. Hanya memang ini kan bagian dari materi nanti yang kemudian di persidangan ya, nanti bagi penyidikan dan sebagainya. Saya kira publik akan mendapatkan utuhnya nanti itu di pengadilan, dan saya kira konteks hari ini saya bisa katakan selesai dan kita bisa beranjak pada fase berikutnya. Ya, dari kacamata Anda secara implisit ini apa yang tadi Anda lihat, yang Anda baca apa ini Prof motifnya? Ya selain personal ya, kedua juga kan bicara soal saya nyebutnya sebagai kekuasaan yang berlebihan ya. Jadi kalaupun kemudian pada akhirnya dua ini bisa menjadi menjadi sandingan ya, kita bisa lihat di figur FS ini. Jadi saya kira itu akan dibuka lebih dalam oleh di pengadilan. Baik, Bang Moris terakhir, jadi apa yang kemudian sekarang akan menjadi fokus tim kuasa hukum setelah rekonstruksi tidak boleh melihat langsung? Ini serius tidak ini mau melaporkan ini ke Komisi 3, ke Presiden, ke Menko Polhukam, tapi yang tadi sampaikan Prof Muradi lebih baik fokus ke pengadilan saja? Ya, saya pribadi juga sepakat, karena mungkin kalau tadi koordinator kita terbawa kekecewaan ya. Karena bagaimanapun tujuan kita dari awal bagaimana kasus ini biar terbuka terang benerang dan laporan kita bisa terbukti. Jadi kita juga merasa bersyukur karena di sini masyarakat sangat peduli terhadap kasus ini, begitu juga kawan-kawan media. Makanya kita sangat terbantu untuk selain tadi memang kita melakukan pembuktian yang kita ajukan baik dari laporan, kita sangat terbantu di sini oleh masyarakat dan media. Nah, di sini dalam proses ini memang kenapa kita begini selalu
selalu ingin tahu dan selalu memberikan hadir di setiap momen-momen, karena kami tidak mau nanti ketika kasus ini disidangkan ini tidak baik secara pembuktian. Karena bagaimanapun beban pembuktian ini kan ada di kejaksaan. Jangan sempat masyarakat nanti disajikan persidangan yang menurut kita persidangan yang dapat menyesatkan, yang selalu kita bilang peradilan sesat. Makanya itulah tujuan kita di sini. Bagaimana nanti ini biar bisa terbukti dan masyarakat bisa melihat dan menyaksikan bagaimana proses persidangan ini sampai putusan nanti. Baik, kita terus mengawal bersama, tentu juga masyarakat juga masih akan mengikuti bagaimana proses hukum ke depan dan juga masuk ke ranah pengadilan nanti. Kita lihat seperti apa. Tapi paling tidak catatan dan juga beberapa diskusi, poin-poin diskusi tadi dari kita soal rekonstruksi hari ini mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan dan juga informasi bagi masyarakat yang menyaksikan rekonstruksi pada hari ini. Terima kasih banyak Prof. Muradi, Pak Yusuf Marsyim, Bang Moris sudah bergabung. Selamat malam, sehat selalu.